Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, mari kita lanjutkan tutorial yang kemarin, yang di video sebelumnya. Masih di membangun aplikasi e-purpose Java Swing ya, dimana kita sudah bikin database di bagian akhir video yang lalu itu. Kita akan lanjutkan sekarang di backend-nya, ya, backend atau coding-coding yang mengatur proses di balik antarmuka aplikasi kita ya. Nah, teman-teman harusnya udah paham ya backend itu apa, frontend itu apa. Harusnya udah paham. Kalau nggak paham cari aja sendiri. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi POM. Ya, POM ini berguna untuk menghubungkan database yang udah kita bikin dengan proyek NetBeans kita ya. Caranya gimana? Gampang kalau teman-teman, terutama kalau udah bikin proyek ini ya, yang video integrasi database yang sebelumnya ya, MySQL episode 10 ya. Ini kan kita episode 11 12 ya. Episode 12 kan ini. Nah, kalau teman-teman ada di episode 11, kayaknya saya salah ya. Nggak apa-apa lah. Episode sebelumnya tentang integrasi MySQL. Di situ udah ada ini di bagian project. Nah, ini ada POM ya. Nah, klik 2 kali. Teman-teman cukup copy aja yang ini. Copy yang ini sampai sini. Nah, copy, close aja. Di project kita, project files, klik 2 kali POM-nya. Oh, ini belum ada ya. Nah, copy bagian sini, dependencies. Nah, sampai sini. Oke, close. Nah, di sini enter, paste. Tinggal di paste kan? Tuh. Kalau emang udah ada ininya. Salah. Nah, gini. Kalau memang sudah ada bikin proyek di materi sebelumnya ya. Save saja. Maka proses konfigurasi POM selesai. Nah, pastikan koneksi internet juga terhubung ya, biar nanti dependensinya ini bisa dijalankan. Teman-teman biasanya ada yang error untuk konektor J ini, MySQL konektor J ini Java ya. Itu biasanya karena versi ini ketinggian untuk versi Java yang teman-teman pakai. Nah, jadi solusinya bisa direndahin. Contohnya kemarin tuh ada mahasiswa kami yang masalah juga. Ternyata versinya ini diturunin menjadi 8.0.3, bisa dia ya. Siapa tahu teman-teman punya kendala seperti itu, maka solusinya adalah versinya diturunin ya. Bisa kita close sesudah di save tadi. Lanjut kita kemana nih? Connect dan disconnect database. Kita akan coba mengetes koneksi database-nya ya. Nah, teman-teman, di sini juga udah pernah kita bikin ya. Di project episode ke-10 yaitu integrasi MySQL. Kan di sini ada com. Nah, ini ada handler DB ya. Berarti kita perlu bikin handler DB juga di purpose kita ini. Oke, gimana caranya? Handler DB ini nggak saya campur dengan frame atau interface yang kita udah bikin, tapi saya akan bikin di dalam package baru ya. Coba klik kanan package kita, new Java package. Saya kasih nama di sini config atau boleh kasih controller lah namanya ya. Misalkan di apa ya, MVC ya, MVC model view controller. Nah, bisa pakai ini. Kalau pakai paradigma MVC berarti interface ini jadi view admin, view home, view mahasiswa. Tapi karena itu MVC web ya, maka nggak cocok sih buat visual. Bagusnya interface saja. Nah, ini saya kasih config ini sama kayak controller ya, atau backend dari sistem kita. Finish. Baru saya kasih di sini new Java class handler DB. Handler DB ini untuk mengatur CRUD, koneksi disconnect ya. Oke. Nah, saya taruh di sini aja. Oke. Lalu saya buka handler DB yang di project sebelumnya ya. Apa yang perlu kita lakukan? Gampang. Teman-teman tinggal copy aja bagian sini. Set yang 3 ini dulu. Paste ke handler DB kita. Ini dihapus saja semua komentar ya. Nah, seperti ini.
Terus saja teman-teman, paste di sini. Kita sesuaikan dulu database-nya. Nama database-nya itu apa? Nama database-nya adalah swing purpose. Copy aja nih untuk menghindari salah ketik. Copy di blok, di copy, taruh sini. Paste. 3306 ini apa sih? Yang ini nih. Kalau dilihat di sini, ini nih. Port dari MySQL kita, ya. Nah, di video berikutnya kita akan coba bikin installer yang mana aplikasi ini saya coba hosting di web server ya. Gimana cara konfigurasi database-nya? Nah, itu nanti kita akan coba di video berikutnya ya. Kalau ini kan localhost. Nanti kalau udah di hosting database-nya, MySQL-nya ke web server, gimana konfigurasi ini harus di setting, dirubah gitu ya. Nanti kita pelajari, mudah-mudahan berhasil sih. Kemudian setelah konfigurasi itu, baru kita copy yang bagian connect ini. Nah, connect. Karena ini udah ada sebelumnya ya, harusnya cepat aja teman-teman. Nah, tuh, oke aja. Untuk mengimport nih package-package yang diperlukan. Nah, di sini kita udah bisa coba uji. Kita uji dulu di bagian admin ya. Kita ke admin dulu aja. Berarti interface home kita close, interface mahasiswa kita close, kita fokus ke admin. Karena admin ini ujung tombaknya. Oke. Pertama-tama kita taruh di sini kursor. Cara ngetes codingnya. Karena handler DB ini kita taruh di apa ya? Di package config, maka di sini kita harus import dulu. Import apa ya? Import com.bnrh.ipurpose.config. Nah, ini ada config, kan? Enter handler DB, enter. Dengan kita import ini, ya udah bisa kita gunakan ininya. Handler DB-nya, kelasnya sudah. Berarti kita panggil handler DB ini kan dia mereturn false atau true ya. Kalau false berarti koneksinya gagal, kalau true berarti berhasil, ya kan? Nah, ya udah. Ini sebenarnya ini gak usah ya, nggak apa-apa lah. Biarin. Oke. If handler db bukan itu, db.connect sama dengan true, kalau koneksi ke database berhasil, maka tampilin aja system.out.println. Kita tampilannya di konsol ya, di konsol sini berhasil koneksi database berhasil. Nah, gitu. Udah, else kalau gagal, kalau koneksinya gagal atau false, database-nya ditemukan atau servernya down, koneksi database gagal. Udah gitu aja, save. Kita coba run yang admin ini. Jangan di ini ya, jangan di klik tombol hijau ini, tapi klik kanan interface admin, run file. Nah, ini coba lihat berhasil enggak? Nah, koneksi database berhasil ya. Kalau mau gagal, coba aja nih purpose-nya, nama database-nya dirubah atau user dan password-nya dirubah ya. Itu pasti gagal. Berikut, kita tambahin yang disconnect ya. Ke handler DB yang insert data MySQL. Nah, di sini ada disconnect, copy aja. Enak kan kalau udah ada project sebelumnya tuh? Enak sekali. Paste. Atau ini kita ini aja ya, handler DB purpose gitu ya, supaya nggak sama dengan handler DB biasa. Klik kanan handler DB untuk purpose-nya, refactor, rename, handler DB purpose. Nah, jadi saya tuh kadang sama nama itu bisa salah paham gitu ya. Jadi kita rubah aja nama dari kelas kita. Oke, di sini disconnect, kita save saja. Kita balik ke admin, kita coba di sini handler DB ini, oh dia nggak return ya, dia nggak ada return. Ya udah, panggil aja handler DB purpose.disconnect. Harusnya nanti
muncul tulisan koneksi database berhasil, lalu koneksi ke database ditutup. Nah itu ya, harusnya itu yang muncul. Dan kok saya pencet itu, cancel, sorry, salah. Shift F6 ya. Oke, nah ini lihat, koneksi database berhasil, koneksi ke database ditutup gitu ya. Nah oke, sampai sini 2 yang udah kita selesaikan. Kemudian kita login admin. Nah gimana cara login admin? Sebelum kita bisa ke backendnya, teman-teman perlu ke database-nya dulu. Klik tab user. Satu-satunya pengguna yang nggak boleh daftar adalah admin ya. Jadi admin ini datanya harus dimasukin ke database dengan manual melalui PHP MyAdmin. Caranya masuk ke tabel tab user kan, klik insert sini. Lalu di sini namanya admin aja lah ya, nggak masalah. Atau administrator juga nggak masalah. Ya udahlah, administrator. Misalnya di sini nama saya ya harusnya ya. Beni Rahman Hakim Mkom gitu kan. Kalau mau gaya-gayaan. Sebenarnya nggak gaya-gayaan juga ya. Di sini emailnya saya pakai admin defaultnya dulu ya. Kemudian passwordnya juga admin. Nah password ini nggak kita hash ya, maksudnya nggak dienkripsi. Kayak di PHP itu kan ada MD5. Kalau teman-teman mau dienkripsi, pelajari sendiri ya. Nah ini salah satu yang bisa dikembangkan sendiri untuk e-purpose teman-teman. Role saya di sini role-nya 0, mulai dari 0. 0 itu berarti admin, 1 itu pengguna ya, 1 itu user, 2 dan seterusnya kalau mau ditambahin, misalnya ada mahasiswa, ada dosen, ada staff dan seterusnya ya. Status di sini aktif. Statusnya ini antara 2 aja, aktif ya. Aktif tuh 1, non aktif tuh 0 ya. Jadi kita bisa nanti pengguna itu bisa diaktifin atau bisa dinonaktifin ya. Misalnya mahasiswa ini udah cuti gitu, jadi bisa dinonaktifkan lewat database daripada dihapus saja datanya. Nah itu. Oke, kalau udah oke aja, go. Nah, ya. Saya permisi bentar ya. Oke, mari kita lanjutkan ke ini, coba kita lihat di browse ya. Nah kita lanjut di sini ya, 1 admin. Nah jadi nanti saya loginnya pakai admin ya, username-nya admin, passwordnya juga admin. Baik, kita balik ke sini dulu. Nah untuk login ini itu bukan pakai handler DB ya, handler DB purpose enggak, dia pakai yang ini lagi, yang lain lagi, pakai handler login ya. Coba saya bikin dulu Java kelasnya, handler login, finish. Nah, handler login saya taruh di sini aja. Untuk handler DB-nya ya biarin dulu lah ya. Oke, handler login ini gimana sih? Nah, saya cari contekan dulu. Insert MySQL. Dia nggak ada di insert MySQL ya. Berarti handler DB ini oke, ini bukan ada di sini guys, config. Nah handler login, oke saya buka ya, handler login ini saya kasih nama beda aja, handler login purpose gitu ya, nanti sama report purpose. Nah oke, saya hapus dulu komentarnya. Kemudian yang ini juga, di sini kita bikin apa sih? Nah teman-teman bisa langsung aja nih ya, kita bikin di tabel itu kan ada apa aja sih, tab user itu ada apa aja, fieldnya user, ID user, nama, email, password, role, status, foto nggak usah di ini ya. Oke, berarti kita perlu ini, bikin di sini variabel set, saya paste ya, teman-teman bisa ketik manual.
private static in ID user -1. Kenapa -1? -1 itu artinya nih, ID user itu ID itu biasanya indeksnya 0 ya. Data itu biasanya indeksnya 0. -1 berarti tidak terdata berarti kan. Nah, berarti kalau ID usernya itu -1 secara default berarti dia tidak terdata. Nah, itu. Oke, ID user atau di sini ya nggak apa-apa lah. Nggak usah dideklarasi di assignment, nggak usah dikasih nilai, nggak masalah juga. Cuma ini kasih aja nilai -1 ya. Oke, ada ID user, ada nama, email. ID user, nama, email. Password nggak usah ya, kita nggak perlu. Nah, kita juga perlu password sebenarnya. Bukan nggak perlu, kita perlu password. Perlu status foto yang nggak perlu ya. Kita save, lalu di sini bisa nggak kita generate aja ya. Klik kanan, generate, ada nggak? Generate, oh nggak ada ya. Maksud saya itu kita bikin ininya. Habis ini kan kita bikin getter and setter ya. Nah, ini. Getter and setter, nggak apa-apa, saya copy paste dulu ya. Oke, sebentar saya kopas aja ya teman-teman supaya nggak capek. Kita bikin getter and setter. Ini pertama getter setter untuk ID user yang ini ya, getter ID user, setter nama, get nama, setter password ya. Emailnya mana ya? Nah, email nggak perlu ya. Password harusnya email perlu juga ya. Nama, baru di sini ada email ya. Set email. Susah. Set email. Berarti di sini get email. Sesuai urutannya ya, sesuai urutan yang ini. Saya collapse saja ini. Nah, set ID user, get user udah. String n itu nama ya. Ini nama udah, get nama, string berarti ini email, berarti ini email. Nah, hampir aja ini email, sini nah, aduh hampir ya, untung dicek lagi. Email, oke. Kemudian set password yang ini dikasih, oke, password udah, role ya, roles. Kemudian status ya, sip. Nah, jadi ada 1 2 3 4 5 6 getter dan setter ya. Kalau teman-teman bingung apa itu getter setter, lihat video awal ya, terutama di bagian sini, bagian dialog ya kalau nggak salah, nih berbagi data antar frame. Oke, kemudian itu masih belum login ya. Nah, kemudian kalau untuk login, pertama-tama kita, nah login itu kan sebenarnya kita ngambil data, baca data di MySQL, cek ya kan, ada nggak datanya di situ, nama, email dan passwordnya cocok nggak, nah gitu kan. Nah, itu ada di bagian sini. Sebenarnya kan dia tuh mirip kayak ini, insert data ya, bukan insert, tampil data. Nah, teman-teman bisa copy aja nih, copy yang ini, baru kita sesuaikan. Oke, di handler DB yang tugas ini project ke-10 ya, yang integrasi MySQL itu bisa di copy. Lalu di sini bikin method public static string login. Nah, public static string karena dia fungsi yang mereturn string login. Oke. Login itu dia perlu apa? Perlu username dan password ya. Username, string username. Perlu parameter email sebenarnya, email dan string password. Kayaknya kecil aja ya. Nah, baru set. Oke, nanti kalau merah tinggal ini aja teman-teman.
Nih. Connect ini kenapa merah ya, karena tadi kita naruhnya di ini handler DB ya. Kalau di handler DB purpose, kalau yang ini kan dia handler DB-nya connect-nya metodenya di atas kan. Kalau yang di login ini kan handler DB-nya itu bukan handler DB, tapi connect-nya itu metodenya ada di sini. Jadi kita harus load dulu metode yang ini. Caranya gimana? Sini sama aja kayak yang di ini tadi. Teman-teman bisa copy aja nih. Nah, copy, paste di sini, paste. Tuh dia nggak merah lagi. Handler DB ya. Oke, ini bukan statik. Nah, statik. Coba di save dulu ya. Masih merah. Save dulu. Nah, connect udah ada connect-nya padahal ya. Connect. Kayaknya di sini harus ada titik deh, titik pagar ya. Titik astrik. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Sorry. Coba saya tes dulu yang ini ya. Home interface, handler login. Ntar dia kalau connect itu, oh dia pakai handler DB connect. Oh sorry, berarti ini nggak perlu ya teman-teman. Oke. Connect ini kan karena ada di handler DB itu ya, handler DB purpose ya, titik, nah gitu ya, seperti itu. Connection sama ya, handler DB juga. Nah ini berarti tinggal copy, paste, titik. Yang ini kita bikin dari sini, kita ketikin di sini sebelum login. Nah ini oke, ini harus diimport ya. Klik aja nanti tombol yang ini, import result set, res data user. Nah, res data user, copy, paste. Ini saya hapus dulu lah. Nah, kayak gini teman-teman. Ini handler db purpose.disconnect. Di sini coba ya. Nah ini salah nih. Nasib. Nah ini salah ini. Oke. Return model. Oke, returnnya apa sih? Returnnya kalau di sini raw ya. Login. Jadi kita login, yang di return tuh raw. Kenapa raw? Karena kita ingin tahu dia ini admin atau enggak. Kalau admin maka diarahkan ke halaman admin. Kalau dia bukan admin berarti diarahkan ke user interface ya kan. Nah begitu guys. Login ini nanti dijalankan berarti di bagian sini, interface home ya, nanti ada di sini handler db. Nah gitu. Oke, ke purpose masih yang ini ya, handler db. Oh ini private katanya, harus di publik ya, harus di publik. Coba kita lihat publik saja, gitu, publik, dan dia nggak akan merah. Nah gitu ya. Karena apa? Kenapa ini bisa mendeteksi ya? Karena compiler Java itu bisa mendeteksi kelas lain yang ada di library yang sama, library atau package yang sama ya. Sehingga kalau kita update ini juga ikut bisa mendeteksi. Oke, untuk query-nya gimana? Query-nya itu yang ini. Di database itu kan kita nyari ini ya. Nyari untuk login tuh select bintang from tab user. Where nih. Yang dicari itu email sama dengan email dan password, and jadi email dan passwordnya.
nggak boleh salah satu or itu. Kalau kita pakai or, berarti kalau email benar salah password dia bisa login. Nah, karena ini dua-duanya harus benar, login dan password dan email harus benar, maka pakai N. Hanya memproses data atau login kalau email dan passwordnya betul, ya kan? Nah, ini rest data user, ini kasih SQL aja ya, SQL supaya pendek. Ini execute query. Oke, lalu diputus ketika udah berhasil koneksi diputus saja. Benar nggak ya? Nah, di sini kita harus simpan data dari database ini menggunakan ini. Set ID user yang ini tadi, ini metode getter dan setter ini kita panggil. Simpan namanya, artinya apa nih? Tampilkan data dari TB user yang email dan passwordnya ini, ya kan? Kalau datanya udah ketemu, maka ID usernya disimpan di handler login. Kemudian namanya juga disimpan di handler login, passwordnya juga sama, role-nya juga sama, statusnya juga sama. Emailnya gimana? Emailnya juga harusnya ada ya. Berarti di sini set nama, bukan set nama, set email juga. Tuh, saya lupa kan. Set email, ID user, nama ada, password ada, email belum ada ya. Nah, ini berarti tambahin email. Set email. Di sini jangan lupa string email. Nah, bagian sini harus mirip dengan tabel kita. Mirip dengan kolom field tabel kita. Ini ID user, berarti sini ID user juga, nama juga, email juga, password juga, row dan status cek ya. Yang ini harus sama dengan database. Kalau yang ini yang ini ya harus sama dengan kelas handler login aja. Nah, dengan cara ini kita membuat session. Kalau di PHP itu ada session ya, menyimpan data login sehingga kita bisa akses, kita bisa memvalidasi sekarang. Yang mengakses admin itu ketika dia login, kita bisa tahu yang login ini admin kah, mahasiswa kah. Kita bisa tahu karena dari role-nya ini dia aktif atau tidak. Nah, kalau dia tidak aktif, 0 gitu kan. Kalau dia 0 berarti ini nggak boleh login. Nah, kira-kira begitu teman-teman maksudnya ya. Nah, itu login itu seperti itu logikanya. Simpan data loginnya untuk kita validasi. Kita harusnya di sini role ya, role, dan nah ini ada lagi nih, harusnya tambahan. Karena di sini ada status, berarti yang login itu hanya boleh yang statusnya itu 1 ya, statusnya 1. Status 1 itu kan berarti dia aktif ya. Nanti si admin kan bisa mengubah statusnya ini menjadi nonaktif. Nonaktif itu artinya 0. Coba lihat di sini. Nah, status itu aktif, 0 itu nonaktif. Role-nya itu 1 itu pengguna atau mahasiswa, 0 itu admin. Ini periksa ya. Makna dari select ini periksa atau tampilkan data dari TB user yang mana email, password, dan status sesuai input, bukan sesuai input, email dan password aja ya, sesuai input pengguna dan statusnya 1 atau aktif. Hanya yang aktif boleh login. Nah, itu logikanya. Oke, sudah. Ini makna dari yang ini ya. Nggak usah saya kasih sini aja ya, saya kasih. Oke. Nah, nih periksa atau tampilkan data dari tabel user, emailnya sesuai yang ini, passwordnya sesuai ini, yang ini nih passwordnya, statusnya itu 1 atau aktif. Eksekusi atau jalankan. Nah, ini cuma bikin query ya, query MySQL. Teman-teman harus belajar juga kalau bingung kata saya ini query itu apa, cari tahu. Jalankan perintah SQL nya
lalu simpan data loginnya, ID username, ID user, nama, email, password, role, dan seterusnya disimpan untuk nanti kita akses. Baru kita return role. Nah, role ini berguna untuk menentukan siapa sih, ke halaman mana sih harus login ini memindahkan penggunanya, ya kan, ke mana gitu kan. Return role. Alright, udah kita coba aja. Nah, yang bisa login ini cuma admin ya. Oke, ketika sudah di situ saya coba buka purpose yang ini ya. Oke, home interface. Nah, ini kalau dia login gimana sih? Events, klik login. Nah, ini string login. Oke. Nah, saya copy aja ya. Oke. Kita ke interface home. Nah, ini coba klik kanan masuk, lalu events. Kita udah tambahin ini ya, event untuk untuk masuk ini di video sebelumnya. Silahkan tonton kalau belum. Nah, ini sudah seperti ini. Lalu taruh di sini. Kita bikin string, bikin variable string ya, handler login. Ini bukan handler login tapi handler login purpose ya. Gitu. Nggak kebaca karena ini harus dimuat ini. Import com tuh yang ini nih, com dot ini. Nah, ini aja deh teman-teman, refactor ini aja, Ctrl C, lalu di sini cancel ya, lalu di sini paste titik, nggak usah titik koma juga udah lumayan. Nah, sehingga ini harusnya nggak merah ya. Oh, dia merah. Config titik bintang, supaya semua kelas Java yang ada di dalam config ini diimport. Bisa nggak? Oh, bukan try purpose. Yang ini teman-teman. I-purpose kita. Maaf ya, aduh. Pantesan. Copy, cancel. So ya. Yang ini nah ini titik koma. Config masih kurang, harus ada titik bintang. Sehingga kelas yang ada di sini diimport semuanya. Semua kelas ini diimport ke dalam sini sehingga kita bisa akses langsung. Oke. Di sini kita login itu pakai apa sih? Login itu pakai txt email kan? Berarti ambil datanya, txt emailnya, lalu passwordnya txt psp ini. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ini coba perhatikan nih. Kita bikin variabel bernama login, ya kan, string login, ya kan. Isinya adalah handler login password, login purpose. Panggil method login. Method login tuh yang ini tadi, yang ini. Yang mana ada dua parameter di dalamnya, email dan password. Berarti kalau memanggil login harus ada email dan password kan. Emailnya diambil dari txt email. Yang ini option dialog ya, ini yang ini. Berarti sesuai inputan user kan, txtps atau password sesuai inputan user juga. Nah, lanjut. Nah, kalau 0 kita cek nih, berhasil nggak dia ininya. Kita cek di sini. Nah, nih. Kita cek if login equals, karena method login ini mereturn role ini nilainya adalah 0, 1 dan seterusnya kalau emang ada level pengguna lain kan. Kalau dia 0 maka dia admin kan. Nah, 0 itu admin. Ya udah berarti dispose, berarti interface home ini di close, lalu tampilkan new interface admin. Ini maknanya adalah tutup jendela home, lalu buka jendela admin. Nah, ini kalau dia login role-nya itu yang di return oleh method login ini 0 atau admin.
Tapi kalau yang directornya adalah 1, maka tampilkan interface mahasiswa, ya kan? Nah, nih tutup jendela saat ini, jendela username ya, jendela home kan. Oke, home, lalu buka jendela mahasiswa atau user biasa, user ya. Nah itu. Tapi kalau ternyata data email dan passwordnya salah atau status yang ini nih, status ini tadi non aktif ya, berarti nanti akan muncul login gagal, silahkan ulangi. Nah itu yang akan terjadi ya. Coba kita tes sekarang. Kita karena ini dia di home interface, maka kita bisa run. Oke, kita cek masuk ya. Kita coba masuk pakai akun admin ini, admin, bener ya. Tuh dia akan ke admin, ya kan. Nah sebelum kita ke password gagal, kita bikin yang keluar dulu. Keluar itu nih, klik admin berarti ya. Yang keluar tuh ada di admin sini. Klik kanan, events, mouse klik it, diklik. Nah home interface, kita ke login ya. Tinggal bikin metode ini teman-teman di bawah login ini tadi. Nah, di bawah sini sebentar, sini ya, logout. Nah nih logout itu berarti, bentar, nah berarti yang ini ya, kita copy, teman-teman bisa paste di sini. Set ID usernya -1. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, harus petik itu ya. Bentar, login ini. Oh kayak gitu, sorry. Set ID user -1. Oh ini ada 2 ini. Itu artinya data-data login tadi dihapus gitu, maksudnya ini tuh dikosongin tuh, emailnya kosong ya kan, passwordnya kosong. Passwordnya nanti digunakan untuk ini ubah password ya, makanya diperlukan juga. Oke. Banyak sekali yang nggak bisa saya jelasin di sini ya, saya terbata-bata untuk jelasinnya, jadi teman-teman pahami sendiri nanti. Kalau logout itu kan logikanya kita buka pindah dari admin atau mahasiswa kan, pindah ke home, berarti buka interface home. Nah ini. Kemudian kita panggil di sini interface admin. Nah ini handler login purpose dot logout. Nah ini logout, gitu aja. Saya coba cek yang lain ya, siapa tahu masih salah. Nah ini saya coba cek dan mouse click it, metodenya ada nggak? Nah ini metodenya adalah logout. Oh this post, betul ya. Interface home nggak ada ya, interface new interface home. Oh bukan di sini. Logoutnya ini semua datanya dihapuskan. Logoutnya di sini, logout, kemudian this post, tutup jendela admin, lalu pindah ke new interface home ya kan, pindah dari admin ke home. Nah itu maksudnya. Nah kita bisa coba run lagi. Nah ini kita masuk sebagai admin, kita error dulu ya, admin misalnya, admin ini passwordnya kan admin, saya coba di sini 1.
Nah, dia error, aduh salah lagi nih. Harusnya kita coba bentar ya guys, di mouse login return row, kayaknya ada yang salah ya. Login nah di sini terus login equals no equals 1 equals itu artinya kalau tipe data kita string itu nggak bisa pakai tanda sama dengan ya. Misalnya status sama dengan true. Nah, itu bisa kalau dia boolean, tapi kalau dia tipe datanya string harus pakai dot equals. Ya, jadi equals ini mengganti operator sama dengan ini ya untuk untuk perbandingan if ya. Oke. Ini error login gagal. Sebentar. Masuk lagi ya. Admin, biar dulu admin ya, yang benar dulu. Keluar, nah dia balik lagi ke sini dan halaman adminnya tertutup. Coba ini kalau salah. Oke. Nah, login gagal, silakan ulangi. Kalau di sini admin ini 1, kita oke. Login gagal, silakan ulangi. Nah, gitu ya. Kalau di sini dua-duanya salah, nggak terdaftar. Oke. Login gagal, silakan ulangi. Berarti login kita udah selesai. Nah, login admin selesai, logout juga selesai. Berikutnya adalah register teman-teman. Tapi berapa dulu deh waktunya? Wah, udah sejam ya. Gak apa-apa lah. Register, berarti yang register ini kita potong lagi videonya ya. Di sini. Nah, untuk register, teman-teman bisa di home interface ini ya. Nah, klik kanan daftar, events, mouse, lalu yang ini register ya. Nah, untuk register ini kita ke handler DB purpose ini, kita tambahin register ya. Saya copy dulu yang ini, disconnect. Nah, ini handler kayaknya bukan ke sini ya. Teman-teman ke handler DB yang MySQL ini kalau mau copy paste atau diketik aja boleh lah. Nah, Ctrl C. Nah, pusing saya jadinya. Jangan itu deh. Langsung aja yang ini ya. Nah, untuk registrasi itu kita bikin yang ini. Nah, sip. Ke handler DB purpose lalu taruh di bawah disconnect. Oke. Nih, kita bikin database tabel kita ini, yang ini ya. Bagusnya ini tuh ditaruh di sini aja. Taruh di atas ini itu TB user. Sesuai dengan di database kan TB user ya. Registrasi itu dia perlu nama, email dan kata sandi aja. Nih, nanti karena kan di sini nama, email, kata sandi. Sisanya ada password, nama, email, kata sandi ini diinput oleh admin kan. Role, status, dan foto ini, role dan status ini nanti by coding aja, nilainya diinput. Nah, kalau user mau ngeganti password atau ininya bisa sendiri nanti setelah login di halaman user ya. Nah, itu logikanya. Berarti kita bikin metode public static boolean registrasi kan, atau daftar atau registrasi aja lah. Registrasi nama, email, dan kata sandi sesuai dengan yang kita bikin di sini tadi, txt email, sandi ya, yang di home kan, yang ini nih, yang ini. Nah, nama, email, kata sandi kan. Oke. Lalu di sini daftar anggota purpose udah bener ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, di sini kita bikin REST itu singkatan dari result ya.
try connect, koneksikan ke database. Karena connect ini berada di metode yang sama dengan handler DB. Kalau tadi kan kita di handler login kan. Handler login itu kan dia beda cara manggil connectnya. Nah, harus ada nama metode handler DB purpose, karena handler DB purpose kita naruh registrasi di tempat atau kelas yang sama dengan connect, jadi nggak usah ada lagi handler DB purpose, langsung aja bisa panggil connect. Nah itu ya, connect, koneksikan. Kemudian nih proses daftarnya, insert nih SQL aja lah, SQL ya, pasti. Nah, insert into artinya kalau pengguna mengisi semua data ini tadi, nama, email, password, masukkan ke tabel user, ke field nama, email, password, role, dan status ya. Yang nilai-nilainya adalah untuk nama ini sesuai dengan inputan user, email sesuai inputan user, password sesuai inputan user atau kata sandi. Kalau mau ada hash atau MD5 taruhnya di sini, MD5 kata sandi misalnya gitu ya. Tapi kalau di Java tuh nggak ada MD5. Cara pemanggilan MD5-nya beda ya. Makanya saya nggak mau. Role-nya berapa? Role-nya 1. 1 itu untuk level mahasiswa. 0 itu kan admin, 1 mahasiswa. Statusnya 1 artinya aktif ya, begitu ya. Oke, kemudian di sini execute update SQL atau jalankan database-nya. Jalankan perintah SQL ini. Jalankan perintah SQL. Kalau ini nggak ada berarti ini hanya sebagai variabel aja, nggak diapa-apain ya, nggak akan merubah database. Yang merubah database itu perintah ini. Oke. Lalu jika berhasil, jika registrasi ya, registrasi berhasil, maka mengembalikan true ya. Secara default kan resnya itu false, jadi registrasi gagal artinya kalau berhasil berarti true. Lalu di sini return true, kalau gagal nanti akan muncul pesan gagal. Return true, return result, res atau result kan. Kalau dia true berarti berhasil registrasi, kalau gagal berarti ya false. Save aja. Nah, registrasi seperti itu. Kita loginkan user, ketika user sudah daftar, dia nggak perlu nunggu konfirmasi admin karena dia secara otomatis dia langsung masuk, langsung disetujui. Kalau admin perlu perubahan kan tinggal, misalnya admin tidak mengenali orang ini sebagai mahasiswa ya, tinggal diedit atau dinonaktifkan atau dihapuskan dari sistem e-purpose-nya, jadi nggak perlu validasi. Oke, makanya di sini setelah dia diregistrasi langsung user tersebut di apa namanya di loginkan. Nah, jadi dia nggak perlu lagi mengisi form login untuk masuk ke ke sistem ya. Oke, makanya di sini gimana di sini ya. Nah, nih registrasi. Nah, ini setelah dia registrasi, nah kita bikin ini. Nah, di bagian interface home di sini kan dia udah ngisi semuanya, bikin di sini boolean registrasi. Registrasi ini adalah handler DB purpose. Nah, registrasi, panggil metode registrasi. Namanya nama txt, ambil dari form, emailnya ambil dari form juga, ini juga dari form registrasi. String login. Nah, if registrasi, kalau yang di return di sini true, artinya kalau registrasinya berhasil, maka di sini kalau registrasi berhasil maka langsung loginkan penggunanya. Nah, login, panggil metode login di sini. Metode login tuh yang mana? Yang ini. Login purpose. Login ini kan dipanggil ada string dan password ya. String dan passwordnya dari email dan password tuh kan. Kalau dia registrasinya berhasil langsung diloginkan. Ini maksud dari perintah ini. Lalu ini nggak perlu ya. Lalu tutup jendela interface home, alihkan si pengguna. Kalau dia alihkan dia sesuai login kan? Ya udah. User interface user. Kenapa ini mahasiswa ya? Mahasiswa.
Kenapa ini langsung dialihkan ke mahasiswa? Karena kan tadi dia mengakses tombol daftar, hanya mahasiswa yang daftar, admin nggak perlu daftar, ya kan? Nah, ya udah, berarti setelah dia login, langsung pindahkan dia ke daftar sini, ke interface mahasiswa. Boleh aja sih kalau pengen yang ini teman-teman nih, equals ini di copy aja, tapi nggak ada gunanya, ya. Nggak ada gunanya, mending langsung aja, karena kita udah tahu yang daftar tuh mahasiswa, nggak mungkin admin nggak mungkin daftar kan. Ya udah, langsung aja tutup jendela home, lalu buka jendela mahasiswa. Nah, gitu ya. Ini merah, apakah ada merah? Harusnya nggak ada nih ya. Ctrl S. Nah, ini merahnya salah detect berarti. Oke, berarti di sini registrasi udah bisa dijalankan. Run. Kita cek di sini ya database-nya. Oke, masuk tadi udah benar ya. Lalu kita daftar. Misalnya di sini daftarnya John. Emailnya untuk login nanti ya, john@mail.com kata sandi 123. Oke. Kalau saya klik oke, maka nanti registrasinya berhasil kan? Maka halaman ini akan berubah ke halaman user. Coba aja. Tuh, halaman user ya. Bener ya? Nah, begitu teman-teman. Ini bisa kita reload atau di browse. Nah, dia role-nya jadi user atau mahasiswa, statusnya aktif ya. Kita bikin dulu untuk keluarnya ini sebelum ke yang lain. Oke, berarti ini interface mahasiswa ya berarti ya. Nah, interface mahasiswa pindah aja ke sini ya. Nah, sini klik bagian ini, events, mouse key, klik. Nah, ini sama aja kayak admin ya sebenarnya, yang logout. Nah, ini logout admin, copy interface mahasiswa, sorry. Nah, di sini interface mahasiswa, paste aja. Oke. Handler login purpose logout, kita logout, lalu tutup jendela mahasiswa, lalu masuk atau tampilkan jendela home. Nah, itu ya. Kita run dulu untuk menceknya lagi. Sekarang jangan daftar lagi ya, atau bolehlah daftar kalau mau. John do sekarang do @mail.com 123. Oke. Nah, dia sebagai do kan. Ya, ini nggak tampil ini ya, nggak tampil si nama orangnya ya, nggak apa-apa lah. Saya klik keluar, maka dia keluar. Coba saya masuk sebagai John @mail.com, tapi saya salahin passwordnya. Tadi passwordnya 123, di sini saya kasih sesuatu. Gagal kan. Nah, saya bisa login sebagai John, bisa login juga sebagai admin ya, admin maupun sebagai do tadi ya. Oke, doe@mail.com, passwordnya 123. Nah ya, gitu ya. Semua, tapi di sini belum ada title. Oke, kita sesuaikan aja. Copy aja yang ini. Nah, diklik sini, titlenya administrator, berarti ke mahasiswa. Klik area kosong, titlenya adalah mahasiswa ya. Kita nggak nampilin nama ya, harusnya kita tampilin nama aja. Mungkin di sini ya, namanya di situ. Nah, tambah di sini berarti lalu kasih di sini ya, dekat sini. Nggak bisa ya, aduh susah. Sini edit teks, hapus saja teksnya. Di sini horizontal alignment-nya right ya, right. Lalu variable name-nya adalah nama user. Nah, user teksnya kita hapus. Nah, gimana caranya dapat nama user? Oh, gampang. Masuk ke source, lalu di bagian sini ya. Di sini harusnya ada tadi nama variabelnya apa? Nama user dot
set text ya, set text kita ambil dari login, handler login purpose dot get nama kayak gitu, save. Udah kita ambil, kita run lagi, masuk sebagai siapa, John Hayes mail.com. Sebenarnya bukan hanya dari email ya, bisa dari yang lain, misalnya pakai nama biasa, tapi di sini pakai ini aja saya, John. Nah gitu ya, yang gak rapi ya harus dirapiin lagi teman-teman. Kalau mau rapiin lagi aja, ini harusnya kasih kayak gitu mungkin ya, agak susah dia nih gitu. Oke, tinggal disesuaikan teman-teman. Oke lah. Sampai sini dulu berarti backend kita sudah sampai register ya. Berikutnya kita akan ganti foto dan password untuk admin dan pengguna, admin dan mahasiswa, lalu tambah data pengguna, tambah data buku, dan cari buku ya. Sampai situ dulu ya, atau sampai ini ya, ganti foto. Kayaknya sampai ganti foto ya. Oke, sampai ganti foto aja ya. Tambah data pengguna, buku, dan cari buku itu di video berikutnya. Baik, kita ke admin dulu guys, interface admin berarti. Nah, klik 2 kali ubah foto ini, set, klik 2 kali. Kalau nggak bisa ya klik kanan event gitu ya. Home interface, di sini admin interface ya. Nah, admin interface saya coba buka yang ini juga. Teman-teman silakan diketik aja yang ini ya. Di bagian kosong ini tadi, ini untuk upload atau edit foto ya. Set. Oke, kalau merah-merah pastikan ini ya, pastikan diklik lampunya lalu disesuaikan. Import apa gitu ya. Handler DB purpose. Nah, tampil foto ini yang mana ya? Tampil foto ini berarti kita bikin metode baru ya. Handler login purpose. Ketik aja sesuai yang ini. Handler DB purpose berarti kita harus ada ubah foto ya. Ubah foto berarti di handler DB ini. Nah, ini ada ubah foto. Saya kopikan dulu, taruh di sini. Oke, ini di delete ya. Nah, di sini. Oke, ubah foto. Nah, ini diketik juga di handler DB ya. Handler DB purpose, ketik ini. Jadi tinggal diketik aja teman-teman. Nggak perlu dipahami ya, kecuali nanti mau dikembangkan baru kalian pahami. Yang perlu dipahami cukup yang ini, di SQL nya update tb user set foto. Set fotonya kan yang diupdate ya. Kalau mau ngubah foto kan diupdate foto kan, update bukan insert ya, tapi update, karena data usernya udah ada, fotonya yang kosong kan di sini. Maka kita pakai update. Kalau insert berarti nanti nambah lagi data penggunanya. Ini saya reload dulu. Nah, udah ada do udah nih. Kalau sudah, baru ini nggak merah ya yang ubah foto. Dia bisa apa aja sih filenya itu, rasanya bisa JPG dan segala macam. Tampil foto. Nah, tampil foto nih coba kita cari ya, tampil foto ada nggak? Tampil foto di mana? Saya cari tampil foto. Nah, nih tampil foto. Saya copy deh ya, copy. Teman-teman taruh di bawah sini, di bawah ini ya. Nah, di sini bagian sinilah. Set, tampil foto. Handler DB apa tadi? Purpose ya. Oke, handler DB purpose, handler login purpose juga. Saya copy aja mungkin ya. Paste handler login purpose. Get foto, cek foto, berarti di handler DB purpose ini ada cek foto. Cek foto. Nah, ini cek foto nih. Saya copy. Malum ya, ini emang mau gimana lagi ya, harus namanya juga
Loading ya. Nah, selain itu tadi ada cek foto. Res pengguna. Bentar. Res pengguna ini ada di mana ya? Res pengguna. Sebentar. Oh, ini res pengguna ada di sini. Nah, berarti di bagian sini harus kita tambahin data pengguna ya. Res pengguna udah tambah di sini aja, di atas sini ya. Oke. Udah nggak merah kan? Select bintang from cek foto, berarti dia ngambil foto ya sesuai dengan ID user. Cek foto dulu, ketikin aja semua ini teman-teman, maka aman ya. Kalau diketikin aman, yang pastikan aja selectnya ini sesuai dengan database kita. Oke. Lalu di sini cek fotonya udah nggak merah. Handle login, nah get ID user, berarti dia akan mencek foto apakah foto user ini ada atau tidak. Kalau ada berarti, kalau true maka langsung tampilkan fotonya di galeri atau home pengguna ya kan. Nah, get foto ini belum ada nih. Handler DB get foto, coba cek foto udah ada. Nah, get foto nih. Fotonya dicek baru di get ya, dicek baru di get. Dicek dulu fotonya ada nggak di database. Kalau ada berarti tampilin. Get itu tampilin fotonya. Nah, ini select foto. Kalau ini tadi sama, ini cek dulu false dan true aja kan, ada atau nggak ada fotonya. Kalau nggak ada ya berarti tampilin foto default. Kalau ada berarti tampilin dari foto blob tadi. Nah, ini untuk menampilkan blob. Get foto ini untuk nampilin blob ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Pahami coding ininya. Nah, coding SQL-nya teman-teman pasti paham. Saya save codingnya seperti ini ya. Saya scroll ke sini nih, ke atas nih. Jadi handler DB ini seperti ini codingnya. Biar teman-teman bisa sesuaikan. Iya. Nah, nih handler DB seperti ini, handler login seperti ini. Waduh, banyak ya. Handler login seperti ini. Set. Mau gimana lagi ya? Ini aja udah kompleks, mau teman-teman kompleksin lagi, wah. Oke, codingnya seperti ini. Nah, sesuaikan saja teman-teman. Kalau sudah harusnya nggak ada yang merah ya. Nah, width dan height ini untuk apa? Width dan height ini untuk pengaturan yang di sini. Width dan height-nya 100 ya. Kita bukan 100 sih. Oh, 100 ya. Ya benar, berarti ini 100. Sorry. Admin ya. Nah, ini. Oke, untuk admin yang ini, ya udah kita run aja. Berarti yang ada ininya, yang ada datanya itu hanya yang bisa nampil fotonya hanya admin ya. Ya kan? Berarti gimana kalau kita habis ini baru kita tambahin buat user ya. Udah, kita admin dulu. Coba cek di sini fotonya 0 ya. Masuk sebagai admin. Nah, fotonya 0, kita coba rubah menjadi ubah foto, dia akan membuka file user. Foto saya di mana ya? Ingat, hanya boleh JPG PNG ya. JPEG, JPG PNG. Coba saya lihat dulu di sini pictures ada nggak ya? Foto saya tuh ada nggak? Sini ada nggak ya foto saya ya? Nah, ini ada. Aduh, tapi ini namanya salah ya. Coba saya copy, taruh di sini aja. Salah. Paste. Nah, ini ya. Foto underscore Benny. Kalau bisa jangan pakai strip ya. Coba nih ada di D foto underscore Benny open, maka dia akan berubah di situ ya. Unggah foto berhasil. Nah, ini tampil foto saya. Tuh kan, lalu di sini foto adminnya berubah menjadi blobnya berubah menjadi admin. Nah, begitu guys. Sayangnya di sini kita nggak punya tombol reset ya, jadi fotonya bisa di reset kembali. Nah, itu salah satu juga yang bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri, gampang. Reset berarti jadiin 0 aja kan? Nah, ya udah jadiin 0 aja. Foto ini 0. Ya udah selesai dia, maka dia akan ke reset. Tapi nggak saya bikin.
keluar, lalu kita bikin untuk yang si pengguna john@mail.com 123. Nah ini belum berfungsi. Kita close dulu yang ini. Lalu teman-teman copy yang ini tadi ya, yang mulai dari sini, yang di admin kan, copy untuk ubah foto ke mahasiswa, lalu klik 2 kali button ini. Nah, paste di sini, set. Oke aja. Udah di paste, tampil fotonya juga di copy, taruh di bawahnya. Copy, taruh di bawah sini, enter 2 kali, paste. Nah, begitu. Sehingga nggak ada yang merah ya. Nah, ini codingnya seperti ini. Tombol ubah foto untuk pengguna, set, gampang. Save lalu di run. Tinggal kopas saja untuk ubah foto itu. Nah, sekarang kalau kita bisa masuk john@mail.com 123. Oke. Lalu ubah foto yang John. Nah ini nggak rapi ya, sengaja sih saya nggak mau benerin, teman-teman aja yang sesuaikan ya, rapiin sendirilah. Ubah foto, lalu saya coba cari gambar ya di sini. Gambar apa ya ini ya? Ada. Saya selawat ya, ini bukan yang mana-mana. Nah saya pengen gambar yang ini aja. Teman-teman boleh pakai gambar apapun. Oke, di sini berarti di D juga ada, di D gambar kalkulator. Dia akan berubah ya. Set, kenapa dia berubah? Karena dia manggil di sini tampil foto. Kalau sukses uploadnya langsung aja tampil foto. Tampil foto itu berarti ya tampilin foto gitu kan. Coba kita logout. Apakah setelah kita login fotonya tetap nampil? john.com 123. Nah enggak, kenapa? Karena tampil foto ini harus dipanggil juga. Tampil foto nih ini ya, harus dipanggil saat kita ngelot sini, saat kita ngelot framenya. Berarti yang di mahasiswa dan juga di admin tambahin tampil foto ya. Jadi ini boleh dihapus nih ya, karena enggak, kita gunakan itu untuk mengecek aja tampil foto. Sip teman-teman, aman. Sekarang fotonya akan muncul meskipun kita ini nggak pencet ubah foto ya. john@mail.com 123. Fotonya muncul, saya keluar, cek sebagai admin lagi, masuk admin, enter. Nah kan, kalau kita nggak taruh tampil ini, dia nggak akan muncul fotonya saat kita masuk atau login. Kemudian yang nggak ada namanya tadi siapa? Yang nggak ada fotonya adalah Sido ya. mail.com 123. Ini nggak ada fotonya tuh. Oke, keluar dulu. Ini kita sudah selesai untuk ganti apa ya? Untuk register ya. Login, logout, register, ganti foto. Nah, ini video kedua kita. Berikutnya kita akan tambah data pengguna, tambah data buku, cari buku ya. Kalau semuanya dalam satu video kayaknya kepanjangan, jadi kita potong aja teman-teman. Mudah-mudahan sih. Kalau dia emang kurang panjang, misalnya dalam kurang dari 2 jam, maka nanti video berikutnya ini saya jadikan satu aja ya, supaya nggak kebanyakan video. Nah itu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, luar biasa ya. Bolak-balik kita mikirnya itu luar biasa, karena ini emang harus pakai logika ya, logikanya harus kuat juga. Kalau teman-teman logikanya kurang kuat ya tinggal latihan sering-sering. Nggak apa-apa bikin project yang sama, nama projectnya aja dibedain, nama databasenya dibedain dikit ya kan. Misalnya swing purpose 1, swing purpose 2 dan seterusnya, bikin project yang sama untuk bisa terbiasa. Nah itu kita bisa karena terbiasa ya. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya, masih pada e-purpose ya, yaitu tentang tambah data pengguna, tambah data buku, cari buku. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.